Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval, NRPI 501-725-1010 dan ini adalah tugas kelima, soal kelima. Tapi sebelumnya saya izin menggambar terlebih dahulu ya. Saya menggambarnya di kertas passion saya baru gambar. Dan langsung saja biar saya gambar untuk eh, diagramnya. Sederhana saja untuk gambarnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Nah, mungkin seperti ini untuk gambarnya. Ya, saya akan jelaskan secara lisan saja untuk lebih jelasnya. Jadi, eh, apa namanya? Ini kan mengklasifikasikan batuan beku dari apa namanya? Tekstur dan komposisi kimia. Nah, klasifikasi berdasarkan tekstur itu eh, ada berapa ya? Satu, dua, apa ya? Nah, ada dua ya. Ada tekstur kasar dan tekstur yang halus, coarse grain atau vaneritic dan eh, avanitik ya, fine grain. Nah, kalau misal apa namanya teksturnya kasar itu dia magmanya mendingin lebih lambat. Jadi kayak intrusif, batuan intrusif. Jadi kalau klasifikasi batuan itu kan ada dua, intrusif sama ekstrusif. Kalau intrusif kan di dalam permukaan bumi, kalau ekstrusif di eh, luar permukaan. Jadi proses pendinginan lebih cepat. Dan biasanya teksturnya lebih vanitik, di mana dia eh, untuk kristalnya itu terbentuknya lebih kecil-kecil atau fine grain. Nah, bisa dilihat di sini, mungkin saya kelihatan untuk um, uh, gambarnya di sini. Nah, untuk yang untuk yang apa di atas itu dia intrusif, di bawah itu ekstrusif. Kalau misal pembagiannya itu secara komposisi seperti di bawah ini. Semakin apa namanya? Semakin dia di ke kanan ini ya, ke kanan saya ini di sini. Ini dia batuannya lebih banyak silika. Sedangkan kalau ke sini lebih banyak apa namanya?
mineral yang mafic, lebih sedikit silikanya. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena memang dari sifat mineral tersebut. Mineral eh, silika atau seperti kuarsa dan potasium feldspar itu cenderung lebih mendingin pada suhu yang lebih rendah seperti sekitar 700 hingga 800 derajat Celcius. Sedangkan untuk mineral-mineral yang mafic itu dia cenderung membeku pada suhu di kisaran 1400 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius, menyebabkan adanya terpisahnya mineral-mineral yang mafic dan felsic seperti itu. Jadi ketika felsic dia membeku pada suhu 700, maka untuk mineral-mineral yang mafic sudah membeku terlebih dahulu. Seperti itu. Dan kemudian ada di graf tadi itu ada apa namanya mineral eksklusif. Dia itu cenderung lebih kecil untuk uh, ke tingkat kristalisasi bentuk kristalnya dia lebih kecil karena memang mineral untuk terbentuknya kristal-kristal mineral itu harus pada proses yang lama seperti itu. Nah, kemudian untuk komposisi kimia ya itu kan ada tergantung dari mineral penyusunnya. Tadi kan saya jelaskan ada bauxit. Nah, itu kayak batuan granit itu banyak felsitnya, kemudian intermediate itu semakin sedikit felsitnya, dan kayak diorit andesit itu kan intermediate ya. Kemudian untuk basaltik itu atau mafic itu kayak basalt, gabbro, dia itu kandungannya lebih banyak mineral-mineral mafic ya kayak magnesium, ferrum, besi. Tapi untuk mineral felsicnya sendiri itu sudah di angka sekitar 55% hingga 45%. Nah, kalau misalnya yang ultra basa atau ultra mafic itu dia kandungan silikanya paling rendah, bahkan kurang dari 40%. Seperti kayak peridotit kromatit. Tapi kalau untuk kromatit jarang sekali karena mineral mineral apa namanya? eh, Ultramafic cenderung membeku di intrusif. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat ada tren komposisi yang penting. Pertama, semakin ke kiri, semakin kandungan silikanya meningkat. Saya bolehkan lagi untuk ini ya, apa namanya? Satu. Trennya semakin ke sini, ini akan semakin banyak untuk mineral silikanya, sedangkan untuk yang sini semakin sedikit. Nah, mineral silika itu contohnya seperti ini kuarsa, potasium feldspar ini, dia hanya berhenti pada mineral felsic di sini. Nah, sedangkan untuk kandungan di sini, untuk kandungan yang maficnya itu sedikit. Nah, lanjut ke eh, ini kan, apa namanya, intermediate. Di sini kandungan felsicnya masih ada, pelagi feldspar. Namun untuk kandungannya semakin sedikit dan didominasi oleh amfiboid. Kemudian turun ke mineral mafic ya. Ini di sini ada lebih banyak mineral mafic, tapi felsicnya potensi-potensi dengan sedikit. Dan di sini olefin cenderung kebanyakan didominasi oleh mineral mafic seperti itu. Nah, di situ para geolog bisa mengklasifikasikan batuan berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan teksturnya, batuan jadi ada dua, coarse grain sama fine grain. Nah, untuk avanitik dan vaneritik. Nah, sedangkan berdasarkan komposisi kimia, itu menjadi felsic dan umumnya ada empat, felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic. Berdasarkan kandungan silika serta mineral penyusun dari batuan tersebut. Semakin tinggi kandungan silika, semakin kaya kuarsa atau feldspar serta warnanya cenderung lebih terang. Nah, karena saya nggak ada pensil warna, jadi nggak bisa mewarnai. Tapi semakin banyak silika, dia semakin terang. Karena kita nggak tahu, kuarsa itu warnanya cenderung seperti putih susu atau bening ya. Sebaliknya semakin tinggi kandungan besi dan magnesium, maka batuannya semakin gelap atau kehijauan seperti itu. Dengan memahami tekstur serta komposisi kimia secara bersamaan, kita dapat mengidentifikasi jenis batuan bagus sekaligus memahami proses pembentukan serta lingkungan geologi yang ada pada tempat tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Saya Heru Noval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.